Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah website. Jika biasanya teman-teman kita membuat sebuah website dengan menggunakan builder yang populer saat ini yaitu Elementor. Nah, kali ini teman-teman kita akan membuat sebuah website dengan menggunakan builder yang tidak kalah populer juga yaitu namanya Divi Builder ya. Oke teman-teman, untuk website atau preview dari website yang akan kita buat kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada beberapa halaman teman-teman ya. Ada halaman beranda, kontak, layanan pos, dan di sini ada button atau tombol. Nah, ini untuk bagian section hero dari halaman beranda. Lalu nanti di sini ada section mengenai jasa yang teman-teman miliki. Ada section call to action ya. Lalu di sini ada section testimoni. Nah, berikutnya di halaman kontak nanti ada form kontak teman-teman seperti ini. Lalu di halaman layanan untuk menampilkan semua layanan atau semua jasa yang teman-teman miliki. Dan terakhir di halaman post akan menampilkan blog atau artikel. Nah, kalau teman-teman klik nanti akan muncul detail artikelnya seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk website yang akan kita buat dengan menggunakan plugin Divi Builder kali ini. Dan kita akan langsung masuk ke dalam tahap pertama ya, yaitu pembelian hosting dan domain. Apa itu hosting? Hosting adalah tempat untuk menyimpan data website kita dan mengonlinekannya ya, supaya website kita bisa diakses oleh semua orang. Dan domain adalah alamat dari website kita. Sebagai contoh, alamat domain itu misalnya facebook.com, google.com, pemola.com, dan seterusnya. Sekarang teman-teman bisa ke website Niaga Hoster. Teman-teman bisa ketikkan di sini pemola.com/hosting Niaga Hoster. Atau nanti teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ya. Di sini saya klik enter. Nah, di sini setelah terbuka teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya untuk pembelian hosting di Niaga Hoster. Jika teman-teman ingin melihat lebih detail mengenai pembelian hosting di Niaga Hoster, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini ya. Dan sebagai tambahan teman-teman, ketika video ini dibuat, Niaga Hoster sedang mengadakan diskon hosting sampai 80%. Nah, teman-teman bisa dapatkan diskon tersebut ya. Oke teman-teman, di sini nanti teman-teman bisa ke bagian menu hosting. Lalu teman-teman bisa klik web hosting. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini sebagai contoh teman-teman, saya akan pilih paket premium. Nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan website teman-teman. Klik pilih paket. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa pilih durasi paket. Untuk mendapatkan diskon sampai 80%, teman-teman bisa pilih paket 48 bulan, berarti 4 tahun ya, teman-teman. Oke, di sini silahkan diklik. Nah, kemudian teman-teman bisa buat akun. Di sini teman-teman bisa masukkan email teman-teman. Lalu teman-teman bisa buat password ya di sini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini silakan teman-teman pilih metode pembayaran yang akan digunakan. Misalnya teman-teman ingin pakai QRIS ya. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan data yang diminta oleh Niaga Hoster seperti nama, kemudian nomor telepon dan yang lainnya. Silahkan teman-teman lengkapi. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melihat teman-teman sudah mendapatkan diskon sebesar 80%. Nah, sekarang teman-teman bisa masukkan lagi kode kupon di sini Pemola untuk mendapatkan tambahan diskon ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa klik tambahkan. Nah, di sini sekarang teman-teman harganya sudah berubah dan diskonnya juga sekarang sudah bertambah ya. Oke. Lalu sekarang teman-teman di sini bisa klik buat tagihan pembayaran. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran ya. Jika pakai QRIS maka teman-teman bisa langsung bayar di sini, atau jika teman-teman pakai metode lainnya nanti akan muncul di sini ya
untuk nomor pembayaran, dan di sini juga teman-teman bisa lihat untuk jumlah pembayaran yang harus dibayar untuk masa aktif 48 bulan atau 4 tahun ya, teman-teman. Oke, di sini silahkan teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran sekarang ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah melakukan pembayaran. Setelah teman-teman melakukan pembayaran, bisa cek email apakah ada link untuk login ke dalam member area Niaga Hoster atau tidak. Jika tidak ada, teman-teman bisa ke menu login dan melakukan reset password. Klik di sini ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik lupa password. Kemudian teman-teman bisa buat password di sini ya. Teman-teman bisa masukkan email yang digunakan untuk pendaftaran. Lalu teman-teman klik reset kata sandi atau password. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa cek email untuk melihat password, link password yang dikirim dari Niaga Hoster. Di sini ada email dari Niaga Hoster untuk ubah password, teman-teman klik. Lalu teman-teman klik di sini ubah password. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan password yang baru, dan di sini untuk password yang baru juga ya. Jadi di sini untuk konfirmasi passwordnya. Oke, saya akan coba input teman-teman. Saya sudah input di sini, lalu masukkan password yang sama juga di sini dengan yang ada di atas. Kemudian teman-teman bisa klik confirm di sini ya. Oke, di sini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan reset password, dan sekarang juga teman-teman sudah masuk ke dalam member area dari Niaga Hoster. Nah, teman-teman bisa klik lewati di sini. Dan di sini nanti teman-teman bisa melakukan klaim domain, install WordPress, dan yang lainnya ya. Yang pertama teman-teman, di sini kita bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu ya. Jika teman-teman belum mendapatkan email verifikasi, teman-teman bisa klik ulang di sini ya untuk melakukan verifikasi kembali. Dan teman-teman sekarang coba bisa cek email. Nah, di sini untuk melakukan verifikasi, teman-teman silahkan klik dan lakukan verifikasi email. Oke, di sini kita bisa cancel saja ya untuk verifikasi 2 langkah. Kalau teman-teman ingin mengaktifkan, silahkan diklik enable. Nah, untuk yang ini kita bisa close. Selanjutnya, teman-teman, kita bisa melakukan klaim domain di sini. Teman-teman bisa klik klaim domain. Lalu teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan sesuai dengan yang teman-teman dapatkan di paket yang dibelinya ya. Sebagai contoh di sini teman-teman, saya akan masukkan domain Pomola Tutor. Kemudian teman-teman bisa pilih ekstensinya. Di sini saya akan pilih .com. Lalu kita cek availability atau ketersediaannya. Nah, di sini domain masih tersedia ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini domain available. Kemudian teman-teman bisa klik klaim domain. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan informasi yang diminta oleh Niaga Hoster. Di sini pilih personal, kita klik next step atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Klik next step. Kemudian di sini kita bisa masukkan untuk detail kontaknya ya. Oke, setelah teman-teman menginput detail kontak yang diminta oleh Niaga Hoster, teman-teman bisa scroll ke bawah dan klik finish registrasi. Nah, di sini ada notifikasi seperti ini, di mana Niaga Hoster akan melakukan peninjauan kontak terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik continue. Dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa status domain teman-teman sudah aktif ya. Selanjutnya teman-teman bisa cek email untuk melakukan konfirmasi kontak. Di sini teman-teman bisa lihat ada email baru ya untuk melakukan konfirmasi kontak. Teman-teman silahkan klik. Lalu teman-teman bisa klik link yang dikirim di sini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu teman-teman silahkan lakukan konfirmasi di sini. Dan di sini saya akan pilih approve. Lalu teman-teman klik submit. Oke, di sini untuk proses konfirmasi sudah selesai ya teman-teman. Dan akan diproses. Sekarang teman-teman bisa close dan kembali ke member area dari Niaga Hoster. Jadi sampai tahap ini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan pembelian hosting dan domain. Jika di sini nanti status domain teman-teman belum aktif, teman-teman bisa chat CS dari Niaga Hoster di sini ya.
Jadi seperti itu saja teman-teman, bagaimana cara untuk melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster. Halo teman-teman semuanya, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster, sekarang kita akan melakukan setup untuk web hosting yang kita miliki. Di sini pastikan teman-teman sudah login ke dalam member area dari Niaga Hoster di Edge panelnya ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk melakukan setup di web hosting, teman-teman klik setup. Lalu klik start now di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini untuk siapa kita membuat website, apakah untuk diri sendiri, untuk seseorang, atau kita sudah memiliki website. Nah, di bagian ini kita bisa skip saja teman-teman, klik di sini. Dan selanjutnya akan muncul seperti ini, apakah kita akan membuat website baru atau migrasi website. Kita bisa skip teman-teman di sini. Nah, di bagian sini teman-teman kita bisa pilih nama domain yang kita beli tadi ya. Yang ini, lalu kita klik select. Lalu di sini juga kita langsung bisa klik finish setup. Oke, di sini ditunggu ya teman-teman untuk progresnya. Nah, di sini nanti SSL juga terinstall secara otomatis ya. Di bagian ini nanti akan muncul dua notifikasi ya teman-teman, atau dua menu seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat view website. Nah, masih seperti ini ya, masih kosong. Teman-teman bisa kembali ke sini, klik manage site. Dan teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini nanti teman-teman bisa lihat ada nama domain teman-teman. Teman-teman klik. Nah, maka nanti tampilan defaultnya akan seperti ini ya. Di sini ada nama domain teman-teman dan ini tampilan defaultnya. Kita close dan kita kembali lagi ke dashboard Niaga Hoster. Dan selanjutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi WordPress. Untuk melakukan instalasi WordPress, silahkan teman-teman ke menu home atau ke halaman home. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat untuk hosting yang dimiliki. Lalu teman-teman klik manage. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman hosting. Lalu teman-teman klik di sini auto installer. Lalu teman-teman pilih di sini adalah WordPress, klik select. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan untuk judul website yang akan digunakan, misalnya pemula tutorial. Lalu teman-teman bisa masukkan email yang akan digunakan. Kemudian teman-teman bisa masukkan username di sini untuk login. Dan juga teman-teman bisa buat password di sini. Pastikan di sini teman-teman mengingat username dan password karena akan digunakan untuk akses login ke dalam website. Teman-teman klik di bagian advance. Nah, di sini nanti pastikan teman-teman menginstalnya di dalam domain utama, dan di sini jika ada directory silahkan dikosongkan seperti ini. Kemudian di bagian database kita biarkan default teman-teman. Kita bisa klik next. Selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih versi WordPress terbaru. Kemudian pilih bahasa yang akan digunakan. Misalnya kita cari bahasa Indonesia. Atau di sini saya akan biarkan default bahasa Inggris. Kemudian teman-teman bisa klik install. Nah, di sini proses untuk instalasi WordPress-nya. Silakan teman-teman tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, berarti instalasi sudah selesai ya. Teman-teman akan diarahkan kembali ke dashboard dari Niaga Hoster. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk teman-teman login ke dalam website yang sebelumnya diinstal? Caranya adalah pastikan teman-teman berada di menu hosting. Nah, di sini ada domain teman-teman ya, silahkan diklik. Nah, sekarang seperti ini ya. Untuk login ke dalam dashboard website, teman-teman tinggal akses nama domainnya, kemudian tambahkan slash, wp, lalu dash atau strip admin. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan untuk username dan password yang digunakan untuk menginstalasi WordPress tadi ya. Setelah teman-teman input, teman-teman bisa klik login. Nah, ini adalah dashboard dari website teman-teman. Jadi sampai tahap ini kita sudah selesai untuk melakukan setup hosting dan juga untuk melakukan instalasi
WordPress di Niaga Hoster ya. Nah, sekarang teman-teman bisa close untuk member area dari Niaga Hoster. Oke teman-teman, jadi untuk tutorial kali ini untuk melakukan setup hosting di Niaga Hoster dan melakukan instalasi WordPress sudah selesai ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman selesai untuk melakukan instalasi WordPress, teman-teman bisa ke dashboard websitenya, lalu ke bagian setting ya, ke bagian general. Nah, kita akan ubah pertama teman-teman di bagian site title atau tagline. Teman-teman bisa ubah sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya di sini saya buat pemula gitu ya. Untuk site title-nya pemula. Lalu tagline-nya misalnya jasa sosial media gitu ya, misalnya. Terserah teman-teman nanti seperti apa. Kemudian kita bisa masuk teman-teman ke bagian bahasa di sini, site language. Teman-teman silahkan ubah ke bahasa Indonesia nih ya. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah dan klik save changes. Nah, nanti website teman-teman maka seharusnya berubah ya untuk settingannya di sini. Nah, berikutnya teman-teman bisa ubah untuk judul situs ya. Bukan judul situs tapi plugin. Teman-teman bisa nonaktifkan plugin defaultnya. Plugin ya, ke plugin terpasang. Nah, lalu di sini teman-teman bisa ke bagian plugin dicentang. Teman-teman hapus ya, nonaktifkan dulu. Klik terapkan. Baru selanjutnya teman-teman klik di sini. Lalu teman-teman bisa hapus ya. Dan klik terapkan. Klik OK ya, teman-teman di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi tema. Teman-teman ke bagian tampilan dan ke bagian tema. Di sini teman-teman klik tambahkan tema baru ya. Oke, lalu teman-teman bisa cari di sini namanya Astra. Nah, ini ya, lalu teman-teman tinggal klik pasang atau install. Oke, silakan teman-teman tunggu proses instalasi temanya ya. Oke, lalu teman-teman bisa klik aktifkan di sini. Nah, sekarang kalau teman-teman ke bagian sini, klik kanan, buka link di tab baru. Nah, maka tampilannya sekarang sudah berubah menjadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai plugin yang kita gunakan. Di sini plugin buildernya seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, yaitu kita menggunakan Divi Builder. Nah, di sini saya sudah install teman-teman ya. Jadi kalau saya cek di bagian plugin, nah di sini sudah ada plugin builder ya, Divi Buildernya. Nah, di sini sudah ada menu Divi Builder. Nah, untuk mendapatkan plugin ini teman-teman, untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk penjelasan mengenai plugin. Nanti teman-teman jika sudah beli bisa langsung diinstal ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat beberapa halaman dan juga melakukan pembuatan menu ya, atau juga untuk settingan websitenya. Oke, di sini teman-teman bisa ke laman dan klik semua laman. Di sini ada satu halaman seperti ini, teman-teman bisa hapus saja. Klik folder sampah ini ya. Oke, sekarang kita buat teman-teman di sini, klik tambah baru. Kita close ya. Nah, di sini teman-teman bisa buat halaman beranda. Teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul ya Divi Buildernya. Tapi kita akan editnya nanti ya, teman-teman. Kita publish dulu. Nah, setelah itu teman-teman kembali lagi ke sini, klik logo WordPress-nya. Oke, lalu klik tambah baru lagi. Berikutnya kita tambahkan halaman kontak teman-teman. Oke, lalu klik terbitkan. Kembali lagi teman-teman, klik logo WordPress. Klik tambah baru lagi. Misalnya berikutnya halaman layanan gitu ya. Oke, lalu teman-teman bisa terbitkan. Tambah baru lagi. Terakhir ya teman-teman, halaman terakhir kita tambahkan
post atau nanti untuk menampilkan blog ya teman-teman atau artikel. Oke, klik terbitkan. Kembali teman-teman. Nah, sekarang kita bisa ke tampilan, ke menu. Kita buat menu misalnya master menu. Klik buat menu teman-teman. Lalu kita bisa atur untuk posisi menu. Kita tambahkan dulu teman-teman menu atau halaman yang sudah kita buat. Nanti teman-teman bisa atur urutannya ya. Klik kiri tahan ya. Saya akan buat misalnya seperti ini ya. Oke. Pilih menu utama dan menu of canvas. Klik simpan menu teman-teman. Nah, sekarang coba kita refresh. Sip, maka tampilannya sudah muncul. Berikutnya kita bisa ke pengaturan teman-teman, lalu ke bagian membaca. Kita atur di sini ke bagian laman statis. Pilih beranda ya. Kita akan membuat halaman beranda sebagai halaman default ketika orang mengunjungi website kita. Simpan. Berikutnya ke permalink teman-teman. Silakan pilih nama tulisan atau post name. Scroll ke bawah dan simpan perubahan. Coba sekarang kita refresh. Nah, maka tampilannya berubah seperti ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan mulai mendesain untuk website kita ya. Yang pertama teman-teman, kita akan masuk ke dalam bagian header ya. Header dari website kita. Nah, sekarang teman-teman kembali ke dalam dashboard website. Di sini nanti teman-teman silahkan ke bagian div dan kita masuk ke dalam theme builder ya, dari div ya. Nah, di sini teman-teman ke depannya kalau ingin menambahkan template lain bisa ya. Misalnya untuk mengatur single post atau template-template yang lain. Nah, di sini karena kita membuat header, kita masukkan saja yang sudah ada teman-teman di sini ya. Kita klik tambahkan header global. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik di sini ya. Bangun header global ya kalau bahasa Indonesianya. Oke, teman-teman klik. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke dalam headernya ya, ke dalam buildernya. Oke, di sini teman-teman tunggu dulu. Nah, di sini sudah terbuka teman-teman. Sekarang teman-teman bisa lihat di sini namanya ini adalah sebuah section ya teman-teman. Nah, kita bisa menambahkan di dalam section ini untuk konten ataupun modul ya teman-teman. Oke, coba kita klik di sini. Ini kan sudah dibuat ya sectionnya teman-teman. Kita tinggal klik. Nah, kemudian kita akan buat 2 kolom teman-teman. Di sini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini teman-teman akan diarahkan ke bagian yang pertama di sini, yaitu sebelah kiri ya. Kita bisa membuat menu ya teman-teman. Coba kita masukkan menu. Nah, ini teman-teman tinggal klik. Kalau kita geser teman-teman, nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Sekarang menu teman-teman sudah tampil di sini ya. Berikutnya teman-teman kita coba. Oke, di sini kita sudah diarahkan ke bagian menu ya. Nah, teman-teman klik bagian logo. Oke, teman-teman bisa masukkan gambarnya atau logo teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa pilih berkas ya. Sebagai contoh teman-teman, saya akan langsung tarik filenya ke sini. Oke. Lalu teman-teman bisa klik unggah berkas ya. Di sini unggah gambar. Nah, di sini sudah masuk ya. Berikutnya, misalnya teman-teman ingin mengubah untuk konten ini, ya teman-teman tinggal klik di sini. Atau pastikan, misalnya teman-teman sudah keluar, tinggal ini ya, misalnya seperti ini, teman-teman tinggal masuk ke bagian yang ingin diedit. Nah, ini teman-teman bisa lihat, sekarang sudah ada 3 bagian ya. Ini section, kemudian ini kolomnya ya, yang membungkus tadi, kolom 1, kolom 2. Dan di sini kalau teman-teman lihat, nah ini adalah konten teman-teman. Oke, berarti teman-teman ingin mengubah style dari font ini. Nah, berarti teman-teman klik yang di sini. Oke, pengaturan modul namanya ya.
Oke, lalu teman-teman bisa atur sesuai keinginan. Di sini ada 3 bagian ya, konten, desain, dan lanjutan. Teman-teman bisa explore sendiri ke depannya. Sebagai contoh di sini saya akan ubah untuk jenis fontnya ya. Saya masuk ke bagian desain teman-teman. Lalu saya masuk ke bagian tata teks menu teman-teman. Coba kita klik. Nah, di sini nanti warnanya teman-teman bisa sesuaikan ya. Di sini untuk warnanya, warna tautan aktif kalau kita klik merah. Nah, coba ya, kita coba ubah ke merah dulu teman-teman. Coba kita save. Nah, di sini teman-teman bisa klik di sini. Pastikan sudah disimpan lagi di sini ya. Jadi ada 2 kali simpan ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita refresh teman-teman. Nah, maka tampilannya belum berubah. Kenapa? Kita perlu kembali lagi ke dashboard webnya, teman-teman. Di sini. Nah, kita simpan dulu di sini, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang coba kita refresh. Sip. Maka tampilannya sekarang sudah berubah seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi ke theme builder, teman-teman. Klik di sini dan kita klik sunting atau edit. Kita arahkan mouse kita, teman-teman, ke sini. Nah, ke bagian modulnya ya. Klik pengaturan. Oke, saya akan geser ya ke sini. Ke bagian desain. Teks menu. Oke. Kalau kita lihat di sini warna aktifnya merah. Nanti teman-teman bisa sesuaikan, misalnya warna aktifnya jadi biru. Oke, lalu teman-teman bisa atur untuk jenis fontnya. Coba kita scroll ke bawah. Warna teks defaultnya saya pilih hitam. Untuk jenis font mungkin di sini ya. Nah, ini menu jenis huruf ya. Oke, teman-teman bisa ubah misalnya jadi, saya akan gunakan overpass ya teman-teman, yang ini. Nah, nanti seperti ini jenis fontnya. Lalu kita bisa atur untuk ukuran fontnya teman-teman. Ini ya, menu ukuran teks. Nah, teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya berapa? 17 pixel mungkin ya, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa atur untuk logonya. Oke, teman-teman bisa klik di bagian logo. Nah, di sini nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Atau coba ke konten, logo. Ini sudah kita upload ya. Oke, berarti ke desain, ke logo. Nah, teman-teman kalau ingin kasih border bisa di sini. Tapi saya akan biarkan default ya teman-teman. Oke, yang lainnya saya biarkan default. Coba saya klik simpan teman-teman. Klik lagi di sini dan klik simpan. Berikutnya kita refresh. Nah, maka tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, coba kita ke bagian sini ya. Nah, ini ke bagian apa namanya? Ke bagian sectionnya. Oke, lalu ke bagian desain. Kemudian teman-teman kita masuk ke bagian jarak ya. Nah, di sini paddingnya coba teman-teman buat. Nah, nanti seperti ini ya. Ada perubahan. Kita buat 1 saja. Oke, jadi lebih kecil ya jaraknya. Nah, seperti itu. Berikutnya teman-teman, yang sebelah kanan ini kita klik. Nah, kita bisa masukkan button atau tombol ya untuk modulnya. Tombol mungkin ya, karena ini bahasa Indonesia settingannya. Nah, ini ya. Klik. Oke, lalu teman-teman di sini kita bisa ubah tombolnya jadi hubungi kami. Gitu ya. Kemudian linknya teman-teman klik di bagian tautan. Nah, masukkan linknya di sini. Sebagai contoh kita arahkan ke halaman kontak saja ya. Klik kanan, salin alamat link. Nah, teman-teman bisa pastekan di sini URL tautan tombol. Berikutnya teman-teman bisa atur. Oke, coba saya seperti ini ya. Atur ke bagian desain, perataan. Kita pilih rata kanan. Nah, jadi teksnya ada di sini. Sorry, buttonnya ya maksudnya. Berikutnya teman-teman kita bisa masuk ke tombol dulu. Kita atur di sini. Nah, kita akan kasih warna custom. Yang pertama scroll ke bawah, ini masuk ke dalam
Nah ini ya, apa namanya, backgroundnya teman-teman. Backgroundnya saya buat putih. Oke, lalu nah ini apa bordernya saya nonaktifkan ya di sini. Berikutnya kita akan kasih shadow teman-teman. Scroll ke bawah ya mungkin. Box shadow. Oke, di bagian box shadow saya aktifkan ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Oke, lalu kita bisa atur dulu di bagian teksnya teman-teman. Sorry, di bagian tombol. Nah ini ya, warna teksnya buat hitam. Nah nanti seperti ini. Nah lalu kita bisa atur jenis fontnya teman-teman. Jenis font itu dia ada di, coba kita lihat dulu teman-teman. Harusnya di teks mungkin ya, bukan tombol. Nah ini ya, tombol jenis huruf. Oke, overpass ya. Nah seperti ini teman-teman. Lalu jaraknya ini, oke saya biarkan 0. Kemudian jenis, sorry, untuk ukurannya teman-teman, ukurannya di sini teman-teman, di bagian tombol. Nah ini ada ukuran teks, teman-teman bisa sesuaikan ya. Misalnya saya buat 17. Nah sekarang teman-teman bisa atur di bagian jarak. Nah ini paddingnya teman-teman bisa sesuaikan ya. Oke, biar dia ada di tengah. Nah mungkin saya akan buat seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu rata kanan kirinya, sorry, padding kanan padding kiri, teman-teman bisa sesuaikan. Nah misalnya seperti ini saja ya. Sekarang teman-teman klik save. Ini kalau teman-teman ingin ubah lebar kolomnya bisa ya, disesuaikan saja. Lalu klik simpan di sini. Kita refresh teman-teman. Sip, maka tampilannya sekarang sudah seperti ini ya teman-teman untuk bagian header dari website kita. Selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke dalam desain dari halaman home. Yang pertama kita akan membuat section hero dari website kita ya teman-teman. Di sini teman-teman silahkan ke dalam dashboard web. Sorry, ini sebelumnya teman-teman bisa close dulu ya untuk header. Nah sekarang teman-teman ke laman dan semua laman ya di dalam dashboard web. Halaman beranda, klik sunting teman-teman. Oke, lalu teman-teman langsung bisa edit di sini dengan Divi Builder. Nah teman-teman silahkan klik. Oke, ditunggu ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa klik yang ini ya, mulai dari awal. Di sini teman-teman kita langsung pilih 2 kolom ya. Oke, teman-teman bisa pilih langsung. Kita menambahkan modul di sebelah kiri ya. Oke, teman-teman bisa cari di sini namanya heading atau ya heading ya di sini. Klik. Nah, kita geser ya biar kelihatan kontennya. Oke, di sini teman-teman kita akan ubah di bagian judulnya. Misalnya seperti ini teman-teman. Ini sudah saya siapkan ya. Nah misalnya seperti ini, jasa sosial media konten terpercaya. Kita langsung atur desainnya di bagian desain. Oke, kita masuk ke bagian heading text teman-teman. Jenis huruf ya di sini. Nah saya akan ubah teman-teman jadi overpass misalnya. Kemudian warnanya saya buat hitam. Atau teman-teman bisa biarkan default. Lalu ukurannya di sini teman-teman bisa sesuaikan. Saya buat misalnya 55 pixel ya. Oke. Lalu coba kita lihat lagi settingan yang lainnya teman-teman. Nah di sini saya akan buat bold. Nah seperti ini ya. Nanti teman-teman sesuaikan ya di bagian sini. Oke. Berikutnya teman-teman, ini setelah teman-teman selesai mengedit mengedit di bagian modul tertentu. Nah teman-teman ketika ingin keluar itu teman-teman harus klik dulu di sini simpan perubahan.
Nah, ini kalau teman-teman refresh belum terjadi apa-apa. Kenapa? Teman-teman harus klik lagi di sini dan disimpan. Nah, baru nanti hasil perubahan yang terakhir itu muncul di sini. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi harus disimpan dulu di bagian sini. Oke, berikutnya kita akan menambahkan lagi konten di bawah di bawah judul ini ya, teman-teman. Nah, berarti teman-teman tinggal klik, bukan diklik ya, tapi mouse-nya diarahkan ke dalam kolom tertentu atau konten tertentu. Nah, di sini kita klik yang ini, yaitu menambahkan modul ya, teman-teman klik. Nah, modul yang ingin ditambahkan apa? Misalnya kita ingin tambahkan deskripsi, kita masukkan saja teks. Oke, nah ini ya muncul seperti ini. Nanti teksnya teman-teman bisa masukkan sesuai dengan keinginan ya, atau sebagai deskripsinya gitu ya. Oke, berarti teman-teman masukkan di sini. Nah, gini ya teman-teman. Oke, saya coba geser. Oke, nah berikutnya kita atur desainnya. Desain sebenarnya di sini juga ada sih ini ya, untuk rata tengah, perataan dan seterusnya. Saya pilih rata kiri. Nah, ke bagian desain ini lebih ke warna misalnya ya, jenis font dan seterusnya. Oke, kita masuk ke dalam teks. Nah, di sini saya akan ubah jenis hurufnya saja ya. Oke, saya akan gunakan di sini overpass teman-teman ya. Nah, oke, berubah ya. Sorry. Overpass. Oke, setelah berubah kita bisa simpan. Lalu untuk jenis fontnya saya biarkan default saja. Ya, teman-teman simpan. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi modul di bawahnya, sebuah button atau tombol. Klik teman-teman di sini ya. Tambahkan modul baru. Oke, teman-teman cari di sini namanya button atau apa ya? Tombol. Button atau tombol ya. Nah, ini klik. Oke, sudah muncul ya. Nah, teman-teman tinggal tambahkan untuk teksnya. Oke, teksnya di sini sebagai contoh, saya akan coba input ya, teman-teman. Nah, misalnya seperti ini ya, konsultasi sekarang gitu. Lalu kita cek di bagian desain, teman-teman, ke bagian tombol. Kita atur ya warnanya di sini. Oke, di sini latar belakangnya atau backgroundnya saya pilih ini. Nah, sudah berubah ya. Berikutnya ke bagian ukuran, saya biarkan default dan warnanya putih. Oke. Nah, berikutnya teman-teman bisa langsung simpan. Klik simpan teman-teman. Oke, lalu di sebelah kanan ini saya akan masukkan modul. Klik, tambahkan modul baru. Nah, di sini saya akan masukkan gambar teman-teman. Gambar ya. Cari saja modul gambar. Klik. Nah, di sini teman-teman bisa upload gambarnya. Oke, nanti tinggal unggah berkas dan klik pilih berkas. Oke, di sini saya sudah siapkan teman-teman, jadi langsung masukkan ya gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu klik unggah gambar. Ya, coba kita lihat. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Lalu kita coba klik simpan di sini, simpan perubahan dan klik simpan. Oke, sudah tersimpan ya. Nah, teman-teman silakan ke sini refresh. Nah, seperti ini tampilannya. Oh ya, di sini teman-teman bisa sembunyikan nih untuk judul situsnya. Berarti teman-teman silahkan kembali ke dalam webnya ya, ke dalam dashboard langsung bisa, atau ke halaman beranda ya, tinggal diklik di sini. Kalau ini nanti tergantung dengan temanya ya teman-teman, karena ini pakai tema Astra, jadi kita hidden di sini, perbarui ya, di hidden atau disembunyikan. Oke, sekarang coba kita refresh. Oke, sekarang tampilannya seperti ini ya teman-teman untuk section hero menggunakan Divi Builder. Selanjutnya teman-teman kita akan menambahkan section berikutnya ya. Oke, jadi teman-teman kembali ke sini ke halaman beranda, edit lagi dengan Divi Builder teman-teman.
Berikutnya atau di bagian kali ini kita akan menambahkan section untuk jasa ya, ataupun layanan atau service yang teman-teman miliki ya. Oke, di sini sudah terbuka teman-teman. Kita coba tambahkan di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua button seperti ini. Teman-teman bisa klik yang paling bawah, yaitu untuk menambahkan bagian baru atau section baru ya. Oke, lalu kita pilih reguler teman-teman. Nah, kita pilih satu kolom dulu ya di sini. Oke, kita bisa masukkan di sini heading teman-teman. Klik ya. Nah, di sini kita masukkan judulnya jasa kami gitu ya. Atau untuk layanan yang teman-teman miliki. Berikutnya kita bisa lihat, nah ini tampilannya di sini. Kita bisa ke bagian desain, lalu ke bagian heading text. Nah, di sini kita pilih untuk perataannya rata tengah. Jadi kontennya ada di tengah ya, teman-teman. Oke, lalu teman-teman bisa atur warnanya jadi hitam. Nah, seperti ini saja, lalu kita klik. Oke. Berikutnya, teman-teman, kita bisa tambahkan di sini yaitu untuk kolom, teman-teman ya. Oke, berarti kita tambahkan di sini bagian baru yang button berwarna hijau ini ya, teman-teman. Klik. Nah, kita akan tambahkan 3 kolom yang ini, atau 3 kolom ya, seperti ini. Klik. Oke, di sini teman-teman kita cari namanya adalah image box, atau saya coba cari dulu teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Ini ya, teman-teman bisa cari ini blurb ya, seperti ini. Ketikkan saja di sini teman-teman. Oke, lalu diklik. Nah, sekarang kita lihat teman-teman di bagian pertama. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai konten teman-teman ya, konten untuk jasa yang kita miliki. Misalnya teman-teman memiliki jasa layanan iklan di Facebook atau yang lainnya ya, sesuai dengan judul web yang dibuat di sini untuk konten sosial media. Oke, yang pertama kita klik teman-teman di sini ya. Nah, kita akan diarahkan ke bagian konten dulu ya, gambar icon. Nah, di sini kita bisa pilih gambar teman-teman. Oke, lalu unggah berkas dan pilih berkas. Saya langsung tarik saja teman-teman untuk gambarnya ya. Nah, misalnya ini unggah gambar. Kemudian kita bisa atur ukurannya teman-teman ke bagian desain, gambar dan icon. Nah, di sini ya, untuk bagian lebarnya kita buat kecil saja teman-teman ya. Mungkin sekitar 20 ya, atau 19. Nah, berikutnya teman-teman kita bisa klik di sini yang judul. Oke, lalu teman-teman bisa kita save dulu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman klik lagi di sini. Oke, lalu ini judulnya teman-teman bisa ganti. Misalnya jasa iklan Facebook gitu teman-teman. Oke, lalu kontennya, nah di sini teman-teman bisa masukkan. Misalnya seperti ini, melayani jasa iklan di Facebook untuk bisnis Anda. Kita pilih rata tengah ya. Lalu klik di bagian ini, judulnya, judul teks, kita ubah fontnya di sini, teman-teman ya. Saya akan cari di sini namanya Overpass ya, jenis fontnya. Nah, ini silahkan diklik. Oke, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah coba. Nah, ini rata tengah. Teksnya saya buat hitam. Lalu size-nya saya akan perbesar ya. Oke, misalnya 22 pixel. Oke, lalu untuk deskripsinya ini saya biarkan default teman-teman. Saya coba klik simpan. Lalu klik di sini dan simpan. Oke, sudah disimpan. Kita coba refresh dulu teman-teman. Berhasil atau tidak. Nah, sekarang seperti ini ya. Oke, berikutnya teman-teman kita tinggal duplikat saja bagian ini ya.
lalu nanti kita pindahkan ke sini. Caranya teman-teman tinggal klik di bagian modulnya, klik gandakan modul, nah lalu teman-teman tinggal tarik ke sini. Oke, sorry, ini masukkan di sini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang tinggal teman-teman gandakan modul lagi, lalu ditarik ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya teman-teman tinggal ubah nih konten di sini, klik setting. Nah, yang pertama misalnya di sini apa? Layanan teman-teman yang lain ya. Misalnya di sini jasa ngiklan Google gitu ya, di Google. Oke. Nah, lalu teksnya teman-teman bisa ubah nanti di sini, jasa ngiklan di Google. Nah, gini ya. Oke, lalu gambar icon. Nah, teman-teman bisa ubah gambarnya. Nah, teman-teman bisa masukkan gambarnya nanti. Saya akan tarik ke sini ya. Unggah gambar. Simpan. Nah, seperti ini. Berikutnya tinggal konten yang ini, teman-teman tinggal diklik bagian modulnya ya. Nah, sekarang tinggal kita ubah di bagian judul ngiklannya, di bagian judulnya maksudnya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu deskripsinya teman-teman ganti di sini. Oke, sorry. Jasa iklan di Instagram gitu misalnya. Oke, lalu teman-teman ubah gambar ikonnya di sini ya. Gambar ikon, gambar. Nah, teman-teman bisa unggah berkas dan pilih berkas. Saya langsung tarik ya ke sini misalnya. Nah, oke. Klik simpan di sini, simpan perubahan. Lalu teman-teman saya akan klik di bagian kolom yang ini. Berarti kita coba, sorry, bukan kolom ya, mungkin di bagian modul ini, klik setting. Nah, kemudian saya ke bagian desain. Saya akan masuk ke dalam box shadow. Nah, saya akan pilih shadow yang ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu teman-teman, saya akan masuk ke bagian jarak atau spasi. Oke. Di sini paddingnya, padding atas saya buat 50 pixel. Kiri 50. Nah, nanti seperti ini ya. Dan sorry, atas dan bawah ya. Kiri mungkin 20, kanan 20. Nah, jadi nanti kontennya ada di tengah seperti ini. Oke, berikutnya teman-teman tinggal ini kita tarik ya ke sini. Jangan lupa klik simpan perubahan. Lalu teman-teman bisa klik simpan di sini. Nah, sekarang coba kita refresh teman-teman. Kita coba scroll dari atas. Nah, sip. Sekarang seperti ini ya teman-teman, untuk bagian section jasa. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengatur untuk atau membuat section baru lagi di bawah section jasa kami ya, yaitu untuk mungkin CTA atau call to action ya. Oke, jadi kita kembali ke sini teman-teman, ke dalam buildernya. Di sini teman-teman close dulu ya. Oke, lalu teman-teman klik yang ini, yaitu tambahkan bagian baru atau section baru. Pilih reguler teman-teman, lalu pilih satu kolom. Kita tambahkan di sini heading. Ini ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita bisa atur teman-teman di sini. Atau kita close dulu ya, kita klik simpan. Nah, lalu teman-teman bisa ke bagian sectionnya. Oke. Lalu ke bagian latar belakang atau background. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan warna. Sebagai contoh saya masukkan seperti ini. Lalu kita ke bagian desain teman-teman. Kita masuk ke bagian box shadow mungkin ya. Coba kita klik. Bukan. Sempadan ini apa ya? Coba kita klik. Oh ya, di sini ya. Di sini. Lalu teman-teman bisa masukkan. Saya akan buat 6 pixel misalnya. Jadi seperti ini ya teman-teman.
di bagian sudutnya agak melengkung ya. Oke, kita klik simpan perubahan. Nah, selanjutnya teman-teman ke sini, lalu klik di bagian modul, klik. Nah, di sini kita ubah ya judulnya. Misalnya seperti ini teman-teman, judulnya ya. Dapatkan potongan harga 15% hari ini. Ini ya teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke bagian desain, heading text. Di sini teman-teman bisa ubah jenis hurufnya, disesuaikan dengan jenis huruf yang akan teman-teman inginkan. Sebagai overpass, lalu pilih rata tengah. Nah, kemudian kita masuk ke bagian warna teks, pilih putih. Nah, jadi seperti ini ya. Kita simpan dulu teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman kita klik di sini, kita tambahkan modul. Kita cari di sini namanya button atau tombol teman-teman ya. Nah, ini klik. Oke, di sini kita masukkan teksnya teman-teman. Teksnya misalnya dapatkan sekarang. Gini ya. Lalu ke bagian linknya, tautan. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan link yang diinginkan. Misalnya seperti halaman kontak yang sudah saya jelaskan di sini ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ke bagian desain teman-teman, ke bagian tombol. Atur. Di sini yang pertama kita masuk ke dalam background teman-teman, masukkan warna ini sebagai contoh. Lalu ke bagian sorry. Ini saya coba ulangi ya teman-teman. Nah, saya masuk ke dalam warna teks. Nah, jadi putih seperti ini ya. Berikutnya kita atur di bagian perataan dan pilih rata tengah. Oke, kita simpan. Nah, sekarang teman-teman klik di bagian ini, garis 3 ini. Lalu klik simpan di sini. Oke, lalu teman-teman bisa refresh di sini ya. Kita coba lihat teman-teman. Sip, sekarang tampilannya seperti ini ya. Jadi seperti ini teman-teman untuk bagian section CTA atau call to action. Berikutnya teman-teman kita akan menambahkan section testimoni ya. Jadi ini section terakhir di halaman beranda teman-teman. Nah, di sini kita close dulu. Oke. Teman-teman bisa ke bagian sini, tambahkan section baru. Pilih reguler teman-teman. Nah, di sini kita pilih satu kolom dulu. Lalu teman-teman, di sini kita tambahkan modul, kita cari namanya heading. Klik ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita ubah teman-teman jadi seperti ini. Simak apa kata mereka. Gitu ya, teman-teman. Oke. Coba kita scroll ke atas, teman-teman. Ini kita simpan dulu. Lalu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, oke. Di bagian jasa kami, klik di sini, teman-teman. Kemudian kita akan copy modul stylenya ya, copy modul gaya. Lalu kita coba scroll ke bawah teman-teman, ke sini. Nah, kita klik garis 3 ini. Lalu kita klik paste modul gaya. Nah, jadi kita copy stylenya ya teman-teman dari modul yang sebelumnya. Oke, di sini teman-teman bisa tambahkan lagi sebuah modul, klik di sini. Oke, sorry, bukan modul teman-teman. Kita close dulu. Kita tambahkan di sini adalah sebuah baris baru. Oke, lalu kita pilih 3. Yang ini ya. Sip. Nah, kita akan diarahkan ke bagian yang pertama teman-teman di sini. Atau untuk konten yang pertama. Kita cari di sini testimonial ya teman-teman. Klik. Nah, di sini sudah muncul ya kontennya. Oke.
Berikutnya, teman-teman, di sini saya akan jelaskan di satu bagian saja ya. Nanti untuk kontennya teman-teman silahkan diubah sendiri. Yang pertama, nah ini adalah nama atau nama yang memberikan testimonial. Misalnya saya ubah John Doe. John Doe ya, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan tambahkan jabatan, misalnya dia sebagai developer gitu ya teman-teman. Oke. Lalu gambar ya teman-teman. Oh ya, untuk konten ini teman-teman bisa klik di sini. Nah ini ya, klik di bagian sini, kita pilih rata tengah. Sorry, di sini tidak bisa ya teman-teman. Coba kita klik ke bagian konten, teks. Oh, pertama di sini ya. Teman-teman silakan ubah. Nah, ini rata tengah, lalu klik di sini. Harus satu-satu berarti teman-teman ya. Pilih rata tengah, developer klik. Kemudian pilih juga rata tengah. Atau kita biarkan dulu, coba teman-teman kita ke bagian gambar dulu di sini. Oke, gambar, lalu teman-teman ke konten ya. Nah, di sini upload gambar teman-teman. Diklik. Di sini saya langsung tarik ya teman-teman. Unggah gambar. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu nanti setelah teman-teman upload, teman-teman bisa ke bagian desain ya. Lalu nanti teman-teman bisa ke bagian teks di sini atau diklik dulu di sini ya. Oke, teman-teman ke bagian desain, ke bagian teks. Nah, ini kita atur teman-teman di sini perataan teks rata tengah ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Teman-teman bisa simpan dulu perubahan di sini. Nah, sekarang teman-teman kita klik kembali di bagian modul. Ke bagian desain teman-teman. Sorry, ke bagian konten ya. Nah, ini latar belakang atau background. Kita buat putih. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Berikutnya teman-teman kita coba ke bagian desain ya. Ke bagian box shadow ya, kita cari. Nah, ini. Oke, lalu saya pilih yang ini. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini teman-teman bisa atur nanti untuk settingannya. Di sini misalnya untuk blurnya ataupun yang lainnya ya. Oke, saya akan atur blurnya seperti ini misalnya. Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman. Baru kita simpan. Lalu, konten ini akan saya duplikat teman-teman, atau testimoni ini ya, atau modulnya. Klik duplikat di sini. Gandakan modul. Nah, lalu kita tarik teman-teman ke sini. Oke. Nanti teman-teman tinggal ganti kontennya ya. Nah, kita gandakan lagi. Lalu kita tarik. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Oke, sekarang teman-teman tinggal klik di sini. Lalu simpan. Oke, coba kita refresh teman-teman. Kita lihat dari atas. Nah, sekarang tampilannya sudah seperti ini ya teman-teman. Kita kembali lagi ke buildernya teman-teman. Lalu scroll ke atas. Nah, kita akan simpan teman-teman untuk bagian section jasa kami ini ya. Jadi kita akan simpan ke dalam library-nya. Teman-teman ke bagian ini, sectionnya. Klik di sini. Kemudian kita simpan ke dalam pustaka ya teman-teman, atau library. Nanti kita akan gunakan di halaman yang lainnya ya teman-teman, biar kita tidak mendesain ulang. Simpan ke pustakaan. Nah, namanya misalnya jasa kami gitu ya. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Di sini kita masukkan kategorinya.
Sama ya, saya akan samakan saja. Lalu tagnya juga sama teman-teman ya. Sorry, tagnya jasa kami juga. Oke, lalu nanti teman-teman bisa klik simpan ke pustaka. Oke, teman-teman bisa simpan. Nah, sekarang kalau teman-teman mau kembali ke dalam dashboard websitenya, silahkan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian halaman beranda ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, berikutnya kita akan beralih ke halaman kontak ya. Di sini masih kosong pastinya. Nah, sekarang silahkan teman-teman ke dashboard web, ke laman dan semua laman. Ke halaman kontak, klik sunting ya teman-teman, atau klik edit. Oke, di sini teman-teman bisa sembunyikan untuk judul halamannya. Perbarui teman-teman. Lalu kita edit dengan Divi Builder. Oke, teman-teman tunggu. Di sini teman-teman pilih ini ya, yang mulai dari awal. Kita pilih di sini satu kolom, teman-teman. Kemudian kita cari di sini namanya heading ya. Oke, di sini teksnya teman-teman kita ubah jadi kontak kami gitu ya. Nah, lalu teman-teman bisa ke bagian desain, heading text, pilih di sini jenis fontnya ya. Saya gunakan ini. Kemudian di sini pilih rata tengah. Simpan teman-teman. Berikutnya teman-teman tambahkan di sini, tambahkan baris baru, pilih 2 kolom teman-teman. Nah, di sini di modul yang pertama kita akan cari namanya gambar, diklik teman-teman. Nah, seperti ini ya, tinggal diklik unggah berkas dan teman-teman bisa cari berkas yang akan digunakan ya. Oke. Sebagai contoh teman-teman, di sini saya sudah ada. Nah, seperti ini ya. Lalu klik unggah gambar. Nah, nanti gambarnya tampil ya teman-teman. Seperti ini. Oke, lalu kita bisa klik simpan perubahan. Sekarang di modul yang di sini saya cari namanya form kontak teman-teman. Nah, ini ya, klik. Oke, teman-teman bisa lihat di sini formnya seperti ini. Nah, di sini saya akan setting. Oke, kita ubah jadi nama teman-teman ya. Kemudian di bagian alamat surel ini alamat email. Coba teman-teman klik langsung mungkin, atau kita simpan dulu teman-teman. Oke, kita klik lagi di bagian desain, coba kolom. Bukan teman-teman, ke konten dulu, ke nama, opsi kolom mungkin ya. Coba kita buat panjangnya. Oh, bukan teman-teman. Atau saya biarkan default seperti ini ya. Simpan. Lalu yang kedua kita klik teman-teman. Di sini judulnya kita ubah jadi alamat email gitu ya. Kalau surel takutnya banyak yang nggak paham teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu pesannya kita simpan dulu. Nah, di bagian message teman-teman klik pesan. Lalu ini teman-teman bisa ubah, misalnya masukkan pesan Anda gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ke bagian logika bersyarat ini apa ya, captcha mungkin ya teman-teman. Atau kita coba klik di bagian, kita simpan dulu, klik di bagian button teman-teman. Oke, berarti nggak bisa ya. Kita klik di setting teman-teman di sini. Coba scroll ke bawah. Proteksi spam teman-teman.
Nah, ini kalau kita lihat kan di sini ada seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin menonaktifkan, klik di sini. Nah, nanti hilang ya. Oke. Nah, ke bagian desain teman-teman. Lalu tombol atau button. Atur. Lalu kita scroll ke bawah ke bagian warna buttonnya. Nah, seperti ini. Oke, lalu teman-teman bisa ubah di sini warna teksnya jadi putih. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Sekarang coba kita simpan teman-teman. Simpan perubahan di sini. Oke, lalu teman-teman bisa klik di sini. Nah, klik simpan di sini. Oke, setelah disimpan teman-teman coba refresh di halaman kontak ya. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk halaman kontak. Nah, di sini teman-teman bisa kembali ke dashboard website. Selanjutnya teman-teman kita akan beralih ke halaman layanan ya. Nah, di sini teman-teman kembali ke dashboard web, klik semua halaman. Halaman layanan, klik sunting atau edit. Oke, kita langsung bisa edit dengan Divi Builder. Teman-teman klik ya. Oke, di sini kita buat dari awal teman-teman. Oke, di sini kita bisa coba klik tambah dari pustaka, teman-teman. Oke, kita close dulu ya. Kita coba hapus. Nah, kita coba klik ini juga teman-teman hapus. Coba ya kita tambahkan teman-teman di sini section mungkin ya. Coba klik. Oke, tambah pustaka. Nah, teman-teman bisa tambahkan dari sini ya. Dari section ya, teman-teman, bukan di dalam section tetapi dari sectionnya. Klik, nah pilih dari pustaka ya. Nah, ini teman-teman sebelumnya sudah buat namanya kategori jasa kami ya. Teman-teman tinggal klik. Kemudian oke, kita coba import teman-teman ya. Oh, kita klik di sini, ini ya. Section yang sebelumnya teman-teman buat, coba klik. Oke, cukup diklik saja ya, sepertinya. Kita klik gunakan section. Oke. Nah, sekarang sudah masuk ya di sini. Nah, sekarang teman-teman tinggal ke sini. Oke, dihapus ya. Nah, seperti ini. Nanti tinggal teman-teman tambah sendiri untuk kontennya ya. Oke, di sini misalnya teman-teman ingin menduplikat kolom yang ini, 3 ini, maka ke sini. Nah, teman-teman tinggal klik di sini, namanya gandakan baris. Baris ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman ganti kontennya. Oke. Di sini sudah tersimpan ya, atau klik simpan lagi. Oh ya, di sini belum hilang ya judulnya, berarti teman-teman tinggal bisa sih kembali lagi ke dalam dashboardnya. Oke, ini kita klik di nama halamannya. Oke, seperti ini ya, perbarui. Kita coba refresh di halaman layanan. Nah, sip, maka tampilannya sekarang seperti ini ya teman-teman. Jadi di halaman layanan ini kita tinggal import dari library yang sebelumnya sudah kita simpan ya teman-teman. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan kembali kontennya. Oke, di sini teman-teman kembali ke dalam dashboard website. Berikutnya teman-teman kita akan beralih ke halaman post ya. Di sini kita akan menambahkan artikel. Berarti yang pertama kita harus buat dulu artikelnya teman-teman. Ke bagian post, semua post. Ini ada default artikel 1, kita hapus teman-teman. Tambah post baru ya. Oke, di sini saya contohkan 1 ya. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan artikelnya di sini, misalnya SEO website gitu ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan kontennya. Untuk memasukkan konten, teman-teman klik di sini ya. Gunakan editor default. Oke, nah teman-teman masukkan kontennya di sini. Oke, selanjutnya teman-teman ke bagian post. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masuk ke gambar andalan atau unggulan atau fitur image. Klik.
teman-teman bisa unggah berkas dan pilih berkas. Gitu ya. Sebagai contoh, saya akan langsung tarik teman-teman ke sini. Nah, misalnya gambarnya ini ya. Lalu kita tetapkan, klik terbitkan atau publish. Kembali teman-teman. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu postingan di sini. Oke, di sini saya akan masukkan 2 postingan lagi teman-teman. Di sini saya akan pause ya teman-teman untuk videonya. Oke, di sini saya sudah menambahkan ada 3 artikel teman-teman. Berikutnya kita ke halaman teman-teman. Nah, berarti kita akan cari halaman blog ya atau post sunting. Kita edit, di sini teman-teman hidden dulu untuk judulnya. Lalu perbarui ya. Lalu kita edit dengan div. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Nah, di sini kita klik ya. Oke, di sini kita pilih satu saja. Kita cari di sini namanya heading teman-teman. Heading. Oke, saya akan ubah di sini teksnya jadi blog. Lalu ke bagian desain, teks, heading teks. Pilih jenis fontnya di sini teman-teman. Saya akan gunakan overpass namanya ya. Lalu rata tengah. Klik simpan teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman klik di sini tambahkan modul. Oke, lalu di sini cari namanya post. Apa ya teman-teman? Artikel atau apa ya? Coba kita cari teman-teman. Oh, namanya blog teman-teman ya. Oke, di sini kita akan filter teman-teman ya. Yang pertama untuk bagian kontennya post ya. Lalu ke bagian elemen coba, atau ke konten teman-teman. Kita lihat dulu ya di sini. Oke, coba ke desain teman-teman, tata letak, grid. Nah, saya akan pilih grid seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini ya tampilannya. Lalu kita bisa ke bagian di sini teman-teman. Masuk ke bagian border ya, kita coba lihat, atau box shadow boleh. Nah, ini saya akan gunakan yang ini ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan ya. Oke, seperti itu. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan sendiri kontennya. Tinggal diklik di sini. Nah, nanti teman-teman bisa diubah di sini jenis fontnya ya, ataupun yang lainnya. Atau warna hurufnya, misalnya di sini jadi merah seperti ini ya. Oke. Nah, saya akan coba simpan teman-teman. Lalu saya akan klik di sini dan saya coba simpan. Oke, sudah tersimpan ya. Saya coba ke halaman post, saya akan klik. Nah, maka sekarang tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa kembali ke dalam dashboard website. Berikutnya, teman-teman, kita akan mengatur atau membuat untuk desain single post atau single artikel dari artikel yang kita miliki ya. Di sini kalau teman-teman klik, nah ini sekarang masih default bawaan temanya ya teman-teman, tergantung dengan jenis tema apa yang teman-teman gunakan ya. Di sini karena pakai tema Astra tampilannya seperti ini. Oke, pertama teman-teman bisa ke bagian tampilan dan sesuaikan. Kita akan buat dulu backgroundnya. Background defaultnya ini jadi putih ya, bukan abu-abu seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa masuk ke bagian global. Di sini ke bagian warna. Ini ya, side backgroundnya teman-teman klik. Lalu buat putih. Nah, lalu teman-teman terbitkan atau publish. Kita refresh. Nah, sekarang sudah berubah seperti ini. Oke, sekarang teman-teman kembali ke dalam dashboard web. Ke bagian div, theme builder teman-teman. Nah, di sini kita klik tambahkan template baru, teman-teman. Kita bangun template baru ya. Oke. Kita akan atur untuk template ini adalah di post, teman-teman. Klik semua post, lalu klik buat template di sini. Oke, yang pertama kita masukkan header global, lalu footernya belum kita buat ya. Itu akan kita atur nanti. Nah, teman-teman klik di sini untuk body ya, ini teman-teman, body, klik. Nah, teman-teman klik bangun
bangun apa ini, bodinya ya teman-teman. Ini kalau bahasa Indonesia agak agak seperti ini ya, apa artinya. Oke, kita klik. Oke, silakan teman-teman tunggu ya. Oke, di sini kita coba klik teman-teman. Ini kita perbesar ya. Kalau muncul seperti ini, saya akan bawa besar. Kemudian kita klik teman-teman di sini. Pilih satu kolom ya. Nah, kemudian kita masukkan modul teman-teman ya. Modulnya itu yang pertama kita pakai post title ya teman-teman. Post title atau judul postingan ya. Klik. Oke, coba kita lihat dulu teman-teman. Nah, nanti seperti ini ya. Oke, lalu coba kita simpan teman-teman. Nah, kita klik di sini. Teman-teman bisa simpan. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Coba kita refresh di salah satu detail artikel ya. Nah, tampilannya sudah oke. Coba kita klik. Dan tampilannya masih seperti ini. Oke, teman-teman close lagi di sini. Kita klik save changes dulu atau simpan perubahan. Klik kembali di bagian bodinya, klik sunting. Coba ini kita refresh. Sip, maka tampilannya sekarang sudah berubah seperti ini ya. Jadi ini mengikuti dengan desain yang ada di sini ya. Oke, berikutnya teman-teman tinggal tambahkan lagi modul di bawahnya, yaitu kontennya teman-teman. Oke, saya akan masukkan post konten atau posting konten ya di sini ya. Kita klik. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Sekarang teman-teman bisa klik di sini dan disimpan. Atau misalnya kalau teman-teman ingin kasih kolomnya di sini, misalnya di bagian kolom ini atau barisnya. Nah, misalnya teman-teman ingin kasih box shadow ke bagian desain dan box shadow. Nah, nanti seperti ini silahkan ya. Saya akan biarkan default. Nah, coba saya simpan. Lalu saya simpan perubahan teman-teman. Oke, coba saya refresh. Nah, maka nanti tampilannya seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian apa teman-teman namanya, bagian single post atau single article. Oke, di sini teman-teman bisa close dan bisa kembali ke dalam dashboard website. Oke teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke dalam tahap terakhir ya. Di mana di dalam tahap terakhir ini kita akan membuat footer teman-teman. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, nah ini belum ada footer website kita ya teman-teman. Di sini. Oke. Jadi kita akan tambahkan dulu footernya teman-teman. Kita akan buat footer yang sederhana ya. Jadi teman-teman ke sini kita akan buat footer dari div teman-teman. Oke, di sini nanti teman-teman tinggal ke bagian div theme builder. Nah, di bagian yang pertama ini teman-teman klik tambahkan footer global, lalu bangun atau buat footer ya, buat footer globalnya. Oke, kita tunggu teman-teman. Oh ya, kita scroll maksudnya. Lalu teman-teman kita klik di sini. Coba kita klik. Kalau tambahkan modul langsung tidak bisa ya. Oke, kita klik, pilih satu baris teman-teman. Nah, di sini kita masukkan teks ya. Ini. Oke. Coba teman-teman klik dulu. Kita klik di bagian sini teman-teman, di bagian sectionnya. Nah, kita ke bagian latar belakang. Kita pilih warna hitam. Nah, tampilannya seperti ini. Ke bagian desain teman-teman. Lalu jarak ya. Paddingnya saya buat 1. Nah, seperti ini ya. Oke, simpan. Nah, berikutnya kita atur untuk bagian kontennya ya, teman-teman. Di sini. Jadi kita klik di bagian ini. Nah, kalau teman-teman bingung seperti ini ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah section yang membungkus. Nah, berikutnya adalah baris yang kita tambahkan tadi. Nah, ini di dalam baris ada namanya modulnya ya.
Nah, ini modul. Teman-teman klik. Oke, di sini kita bisa masukkan copyright ya. Misalnya seperti ini, teman-teman. Misalnya jasa konten sosial media gitu ya. Oke. 2023. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Lalu kita bisa atur di bagian sini jadi rata tengah. Nah, seperti ini. Lalu ke bagian desain, teman-teman. Ke bagian teks warna putih. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita simpan, teman-teman. Lalu klik di sini dan teman-teman klik simpan. Oke, sekarang teman-teman coba refresh di halaman beranda. Oh ya, belum tampil, teman-teman. Kenapa? Kita kembali lagi ke sini, teman-teman. Nah, kita klik simpan perubahan dulu ya. Oke, kita refresh. Coba kita scroll, teman-teman. Sip, sekarang footernya sudah tampil. Teman-teman coba ke halaman post. Footer sudah tampil, teman-teman klik single postnya. Nah, di sini juga sudah tampil ya, teman-teman, untuk footernya. Oke. Karena tadi kita setting di sini adalah global ya. Dan di sini secara otomatis dia akan menambahkan sendiri di template yang sebelumnya kita buat untuk single postnya ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan hidden atau sembunyikan ini nih. Oke. Jadi teman-teman ke bagian dashboard web, ketampilan dan kesesuaian. Di sini teman-teman silahkan masuk ke dalam global, gulir atas, disable ya teman-teman, lalu klik terbitkan. Kembali ke dashboard web. Coba kita klik halaman beranda. Kita scroll. Nah, di sini sudah hilang ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk tutorial kali ini, yaitu pembuatan website dengan menggunakan page builder di vBuilder. Jika teman-teman ada request mengenai website lain yang akan dibuat, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dan terima kasih.